Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Inspirasi Sabda bagi Keluarga, Senin 28 September 2020. Injil hari ini dikutip dari Lukas 9 ayat 46 sampai 50. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar." Yohanes berkata, "Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Yesus berkata kepadanya, "Jangan kamu cegah, sebab barang siapa yang tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kejadian di kelompok para rasul ketika zaman Yesus tidak jauh dari pola hidup manusia di zaman sekarang yang masing-masing mau tampil di depan, masing mau menonjolkan diri, dan maju sebagai pemimpin atau penguasa. Kita sudah melihat kondisi sekarang di berbagai negara maupun di negara kita sendiri. Para politikus ingin tampil menjadi pemimpin, baik itu di tingkat nasional maupun di tingkat provinsi maupun di tingkat yang lebih rendah. Mereka menunjukkan kebolehannya untuk bertarung dan dipilih menjadi utusan atau menjadi kepala di berbagai tingkatan. Inilah yang dilakukan oleh manusia karena mereka memandang kebesaran adalah dari tingginya pangkat, tingginya pendidikan, atau banyaknya harta yang membuat manusia cenderung serakah, saling menyikut satu sama lain, bahkan yang bersaudara kandung bisa bermusuhan karena berbeda pilihan atau beda aliran politik. Begitulah yang dialami para murid Yesus yang ingin tampil sebagai orang paling populer, atau mungkin mereka merasa akan dipilih menjadi wakil Yesus untuk memimpin para murid lainnya, yang membuat mereka mencari pengaruh satu sama lain. Namun, akan sangat berbeda dengan apa yang dikehendaki oleh Yesus. Sebab Dia mengajarkan bagaimana cara pandang murid-muridnya untuk melihat mana yang lebih besar dengan menghadirkan seorang anak kecil sebagai lambang orang yang lemah dan penuh dengan keluguan maupun kepolosan. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar." Kenapa Yesus menunjuk anak kecil? Karena anak kecil masih polos dan tulus hatinya, masih mudah diarahkan, tidak menolak atau menutup hatinya
layaknya orang dewasa, sehingga setiap pengajaran yang dilakukan kepadanya akan diterima dan kelak nanti dia besar dapat diimplementasikan dalam kehidupannya. Demikian juga dengan masalah kepercayaan dan kepasrahan diri. Anak kecil sangat pasrah dan percaya. Tidak ada rasa khawatir jika ada orang tuanya di sampingnya atau di dekatnya. Demikianlah sikap yang ingin ditunjukkan oleh Yesus agar semua umat beriman layaknya seperti anak kecil yang memasrahkan dirinya akan kasih sayang, perlindungan, serta campur tangan Tuhan di dalam setiap segi-segi kehidupan kita. Maka saudara-saudari terkasih, saya mau berbagi cerita, inspirasi kepada Anda. Dalam sebuah rombongan yang sedang menuju kunjungan ke suatu daerah, mereka mengendarai sebuah bis. Setelah mendekati desa yang mereka tuju, mereka bertemu dengan jembatan rusak yang cukup berbahaya untuk dilalui. Dan rombongan memutuskan untuk turun dari bus dan berjalan kaki melewati jembatan karena khawatir terjadi apa-apa jika mereka masih berada dalam bus. Tetapi setelah semua penumpang turun, ternyata masih ada seorang anak kecil di dalam bus yang tidak mau turun. Hingga seorang bapak menghampiri dan membujuknya agar ikut turun dan meminta agar supir saja yang menyeberangkan busnya. Namun si anak bersikeras tidak mau turun juga. Akhirnya si bapak mengalah. Lalu sewaktu berjalan ke seberang, dia bertanya kepada rombongan yang lainnya, "Siapakah anak itu?" Lalu yang lain menjawab, "Dia adalah anak supir tersebut." Saudara-saudari sekalian yang terkasih, kenapa anak itu tidak mau turun? Karena anak itu begitu percaya dan tidak ada rasa khawatir, sebab dia berada di dekat ayahnya, walaupun dalam situasi orang lain sudah turun semua dan begitu khawatir dengan bahaya yang mungkin mengancam dalam perjalanan menyeberangi jembatan. Demikianlah dalam hidup kita. Semua akan berjalan baik adanya dan tidak ada kekhawatiran bila kita memasrahkan diri dan mendekatkan diri kepada Tuhan serta percaya akan perlindungannya. Maka saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman ini kita dapat mengutip beberapa hal untuk bisa kita imani dalam kehidupan kita. Yang pertama, jangan menonjolkan diri dan merasa paling besar. Jadilah seperti anak kecil yang dengan hati polos dan tulus siap menerima firman Tuhan, mudah diarahkan dengan sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan, sehingga kelak menjadi pelaku firman di dalam kehidupannya. Yang kedua, selalu menyadarkan diri dan percaya kepada Tuhan bahwa Dialah penyelenggara hidup kita, sehingga tidak perlu ada rasa khawatir. Yang ketiga, selalu berpikir positif terhadap pihak lain jika mereka dapat melakukan yang baik, walaupun mereka bukan merupakan bagian dari kelompok kita. Dan juga jika mereka tidak menyakiti atau melawan kita, sehingga mereka itu sesungguhnya adalah teman kita. Dengan demikian akan tercipta toleransi di antara sesama. Selamat berkarya hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.